Ini yang coba oleh apa yang menjadi oleh musuh-musuh Islam itu coba untuk disusupi. Iya, bukan disusupi, lebih ke arah ini kalian harus begini loh gitu ya. Kalian harus begini loh gitu. Digiring lah gitu. Maka tapi inilah tugas kita untuk bagaimana mengedukasi gitu kan. Seharusnya kita mengidolakan sesuatu itu seperti apa agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar dengan koridor Islam, dari koridor agama atau syariat Islam. Yang menjadi masalah adalah gitu ya, itu tidak dialami oleh satu orang saja gitu ya. Nah, fans-fans yang lain bukannya mengingatkan tapi malah iri. Iya kan? Malah iri gitu. Oh, kenapa tidak saya? Iya, kenapa gitu kan. Kalau berbicara idola, tentu orang yang sangat mencintai kita. Siapa? Yaitu Rasulullah. Rasulullah itu sangat cinta terhadap umatnya, sampai mau meninggal saja masih menyebut umat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Robi Arianto di Darul Sakopa Channel, tentunya di program Ngobrol Bareng. Nah, di program ini insya Allah kita akan membahas berita-berita yang up to date, yang kekinian, yang lagi hits, khususnya di negeri tercinta kita ini. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya ditemani dua orang sahabat saya, yaitu Bang Abdul dan Bang Rahmat. Assalamualaikum Bang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Bang Robi. Alhamdulillah, baik Bang ya. Nah, dengan kesibukan yang ada itu? Kesibukan masih sama. Masih sama, masih tetap sama. Masih ya. sibuk. Sibuk ya. Abang Rahmat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, dengan kesibukan yang ada. Masih sibuk tapi masih sempat datang sini. Alhamdulillah, emang mantap. Kita harus tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang tetap sama berhubungan dengan dunia remaja, yaitu adalah remaja dan idolanya. Nah, begini Bang ya, akhir ini ya kita mendengar lah ya berita yang dimana ada salah satu gerai makanan siap saji itu bekerja sama dengan salah satu grup band Korea yang membuat perhatian kaum remaja, dan kaum remaja menyerbu gerai tersebut. Nah, sampai-sampai ini yang sangat mengherankan ya, ada salah satu kaum remaja, ya bukan salah satu ya, ada kaum remaja itu rela membeli bungkusan, itu hanya sekedar bungkusan yang dijual dengan harga yang cukup mahal, yaitu sekitaran 600 ribuan kalau nggak salah. Nah, saya bertanya dulu Bang ya dengan Bang Abdul, bagaimana tanggapan Bang Abdul tentang hal ini? Ya, tafadhol Bang, silakan. Ya. Terima kasih Bang Robi yang masih mengundang saya lagi di Ngobrol Bareng ya. Ya, terkait dengan fenomena atau fakta ya yang disebutkan Bang Robi tadi, sungguh sangat miris sekali, di mana di masa pandemi ini orang-orang seharusnya men-save keuangannya, tapi malah menunjukkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menghamburkan gitu kan, demi sesuatu yang mereka dapatkan di atas nama ya, idola lah gitu kan. Hal ini terjadi kalau saya menyoroti ya karena memang produk makanan tersebut bekerja sama dengan grup band Korea, yang dimana grup band tersebut memiliki fans yang sangat luar biasa di Indonesia ya, sehingga menyebabkan produk yang sama tetapi di embel-embel grup band tersebut menjadi laku keras di tengah-tengah pasar di Indonesia. Hal ini ya disebabkan karena ada dorongan, keinginan gitu kan dari setiap seorang fans gitu kan. Wah, kapan lagi nih kan gitu. Ingin memiliki, ingin merasakan gitu kan produk yang ada grup yang disukainya kan gitu. Mungkin ini dorongan dari dalam diri seseorang kan gitu. Karena sejatinya manusia itu diciptakan lengkap dengan naluri, kita sebut naluri atau gariza, yaitu naluri berketurunan, naluri mempertahankan diri, dan naluri beragama. Nah, tetapi terkait dengan hal ini mungkin saya menyebutnya lebih berhubungan dengan naluri berketurunan, karena rasa cinta, rasa suka
ingin memiliki sesuatu itu ya sudah sunatullah gitu, sudah ada dalam diri manusia itu sendiri. Tetapi Allah juga menciptakan akal atau pemikiran. Untuk apa? Untuk mengimbangi dari naluri tersebut agar tidak bebas gitu kan, bebas mengekspresikan atau memenuhi kebutuhan naluri tersebut, maka diciptakan Allah akal untuk mengontrol. Nah, terkait hal ini mungkin kalau saya menilai, mengapa yang abang sebut mengherankan gitu kan, kok bisa orang membeli sebungkus kertas saja dengan harga yang mahal? Berarti ada kesalahan dalam cara berpikirnya. Nah, dari berpikirnya sehingga menyebabkan tingkah laku dia salah kan gitu, karena pola pikir itu mempengaruhi pola sikap atau perilaku seseorang. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Bang ya atas tanggapannya. Nah, ini Bang Ahmad ya, bagaimana tanggapan Abang tentang ya fakta-fakta yang saya sebutkan tadi? Oke, baik. Nah, sebelumnya terima kasih ya, sudah diundang sini. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah Kita bertemu kembali. Semoga tidak bosan-bosan ya diundang terus ya gitu. masih sama ya, kita berdoa Iya. Masih sama. Oke, baik. Nah, terkait dengan fakta tadi, awal saya melihat gitu ya di media sosial itu, saya cukup heran gitu ya. Kenapa ada orang yang rela gitu ya menjual bungkus makanan gitu ya, hanya sekedar bungkus gitu dengan harga yang cukup fantastis gitu. Nah, jadi bertanya-tanya, kok bisa gitu ya, kok ada orang yang mau membeli itu. Nah, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bang Abdul tadi, mungkin sedikit menambahkan saja gitu ya, bahwa saya setuju gitu ya dengan yang disampaikan Bang Abdul, bahwa ada naluri, ada keinginan. Jadi menurut saya itu hal yang wajar gitu ya, karena manusia memang diciptakan seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita gitu ya, kita sebagai seseorang yang mungkin mengidolakan gitu ya, atau dalam hal ini mungkin kita sebut ya remaja kita saat inilah gitu ya. Nah, ketika mereka mengidolakan sesuatu gitu ya, nah jadi sudah sewajarnya kalau mereka itu ingin gitu ya mengumpulkan atau ingin mengoleksi merchandise gitu ya, atau barang-barang apapun lah yang berkaitan dengan idola mereka gitu. Jadi suatu hal yang wajar. Nah, kalaupun mereka mengeluarkan uang, nah itu saya rasa setimpal lah dengan apa yang ingin mereka capai. Nah, yang menjadi permasalahan adalah, nah ketika mereka itu mengeluarkan uang yang banyak gitu kan, nah yang berlebihan gitu. Nah, ini yang salah, kurang tepat lah menurut saya. Jadi kalau misalnya mencintai atau menyukai, saya rasa hal yang wajar. Tadi ya sudah jelaskan Bang Abdul bahwa itu adalah sunatullah, adalah naluri yang Allah berikan gitu ya. Jadi hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika tadi terlalu berlebihan dalam memenuhi gitu ya. Maka tadi Bang Abdul sampaikan Allah menciptakan akal ya, untuk mengimbangi itu ya. Nah, gitu. Mungkin untuk sementara itu dulu tanggapan saya. Oke. Ya, terima kasih Bang Ahmad ya yang sudah memberi sedikit tanggapan lah ya. Nanti kita akan memperluas lagi pembicaraan kita. Nah, jadi itulah fenomena yang ada kan. Ya, nah, jadi disebutkan juga dari Bang Abdul, orang Indonesia itu banyak ya yang mencintai, banyak menjadi fans band salah satu band Korea itu lah ya. Tidak perlu kita sebut lah itu ya. Nah, tapi katanya grup band fans di Indonesia ini orangnya sangat baperan katanya. Sangat baperan, tidak bisa ada salah satu mencemooh sedikit grup band itu dia langsung marah, langsung ini, langsung itu. Nah, begini Bang, untuk Bang Abdul, kenapa hal itu bisa terjadi Bang? Ya, masih Bang Ruby. Ya sewajarnya ketika kita suka terhadap sesuatu dan yang kita suka itu dikomentari orang lain, maka marah gitu ya. Ya gitu. Itu wajar menurut saya. Tapi tadi ketika tidak wajar, mencintai sesuatu itu tadi berlebihan sampai menghalalkan segala cara, menggadaikan kehormatannya kan gitu untuk sesuatu tersebut kan gitu. Tadi memang naluri itu harus terpenuhi gitu kan, agar manusia itu bisa tenang. Tetapi pemenuhan naluri tersebut harus berbarengan dengan standar yang ditetapkan oleh Allah, yaitu syariat Islam. Tentu ada koridor-koridor dalam Islam ini bagaimana pemenuhan naluri kan. Contoh misalnya ketika kita mencintai seseorang gitu kan, maka pemenuhannya apa? Yaitu dengan menikah gitu kan. Itu ada koridornya. Nah, juga seperti tadi kata Bang Robi, bagaimana
orang di Indonesia kan khususnya sangat baperan gitu kan. Ya wajar, karena tadi mereka dipengaruhi oleh memang media gitu kan. Media yang bagaimana mengiklankan produk tersebut. Kita katakan produk lah, grup band itu kan sekarang industri gitu kan, industri musik, jadi kan produk nah gitu kan, dengan semasif mungkin, sehingga orang tuh memang jatuh terhadap keidolaan tersebut. Maka ketika ada yang berkomentar miring, ada yang ingin meluruskan, mereka marah kan gitu. Maka tapi inilah tugas kita untuk bagaimana mengedukasi gitu kan. Seharusnya kita mengidolakan sesuatu itu seperti apa agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar dengan koridor Islam, dari koridor agama atau syariat Islam. Mungkin gitu. Ya. Jadi sangat wajar lah kan kalau kita wajar. Mencintai, apalagi orang yang kita cintai itu dibully ya. Marah. Pasti marah sekali ya, betul. Ya, jadi itu sangat luar biasa. Nah, yang kembali ke Bang Rahmat ya. Tadi kan katanya sunatullah kan, kita mempunyai naluri itu sunatullah, mencintai seseorang itu. Berarti kita itu tidak masalah dong untuk mencintai orang itu. Berarti tidak masalah kan? Iya. Ya, jadi gimana itu, Bang? Oke. Nah, berbicara tentang mencintai atau menyukai gitu ya, atau mengidolakan gitu. Nah, kembali lagi itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya. Nah, ketika Allah menciptakan naluri, berarti kan ya bisa kita gunakan gitu, atau harus kita gunakan bahkan gitu ya. Jadi tuntutan gitu ya, tuntutan dari naluri itu adalah tadi menyukai seseorang gitu. Jadi itu tadi ya hal yang wajar gitu. Nah, yang tidak wajar ketika terlalu berlebihan gitu ya. Nah, ketika fans yang ketika idolanya itu dikritisi atau dihujat gitu ya. Dibully jangan sekarang dihujat ya, jangan dihujat gitu. Tapi dikritik sedikit gitu ya. Nah, kalau tidak menjatuhkan kan? Tidak menjatuhkan itu kan padahal. Itu marahnya minta ampun gitu ya. Nah, berlebihan gitu. Nah, jadi saya rasa ini adalah suatu hal yang tidak tepat gitu ya. Nah, kita harus fair gitu ya. Nah, ketika misalnya kita mengidolakan seseorang, nah ketika seorang itu memang salah atau memang ya tidak tepat atau membuat sesuatu yang bertentangan, nah dan dikritisi oleh orang lain, ya seharusnya kita terima dong gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ya sekarang itu orang atau fansnya, para fans itu tidak terima gitu ya. Nah, terlalu berlebihan dalam menyukai, dalam mengidolakan gitu. Jadi hal yang tadi kembali hal yang wajar. Nah, hanya saja ketika terlalu berlebihan itu menjadi tidak wajar, tidak baik ya. Mungkin itu ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sangat wajar sekali ya. Cuman itu terlalu berlebihan. Iya, berlebihan. Yang sehingga kaum remaja itu mati-matian ya membela. Padahal kita itu tidak menjatuhkan, hanya mengkritik sedikit kan. Nah, gitu ya. Nah, itulah kaum remaja kita pada saat ini ya. Nah, Bang Abdul, tadi kan disebut itu adalah pola pikir itu mempengaruhi pola sikap. Iya. Nah, itu bagaimana, Bang? Apa maksudnya itu? Nah, gitu. Ya, yang harus kita pahami bahwa kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh yaitu dua faktor, yaitu pola pikir dan pola sikap. Ketika pola pikirnya sudah bagus, maka pola sikapnya juga bagus gitu. Dan juga ketika pola sikapnya bagus tetapi pola pikirnya tidak bagus, maka hasilnya juga tidak bagus. Contohnya misal orang ini secara pemikiran Islami gitu kan, dia udah memahami tentang Islam gitu. Tapi maka otomatis perbuatannya akan terdorong untuk selalu mengikuti keislamannya tadi kan. Tapi ketika dia misalnya kepribadiannya bagus, sopan terhadap orang, tetapi pemikirannya rusak gitu kan. Kebanyakan gini, kita lihat fans yang grup ini kan ya bagus gitu kan, secara attitude, secara bagus, tidak menyakiti orang lain. Tetapi yang kita permasalahkan adalah pemikirannya gitu kan. Ketika pemikirannya salah, maka itu output yang dikeluarkan dari sikapnya tadi itu akan salah. Misal tadi dia menyukai tanpa batas, istilahnya itu melanggar koridor, tadi kan berlebihan. Nah, seperti itu. Maka sangat penting sekali bagaimana membentuk pemikiran kan gitu. Dengan cara apa? Ya tentu dengan
cara belajar gitu kan, memperdalam sebuah ilmu sehingga kita mendapatkan informasi-informasi yang bagus, yang tertanam di dalam pemikiran kita, yang insya Allah akan mempengaruh terhadap bagaimana sikap kita dalam kehidupan, seperti itu. Ya, jadi gitu ya Bang ya. Ya. Alhamdulillah. Sangat luar biasa penjelasan Bang Abdul ini ya. Nah, saya kembali lagi ke Bang Rahmat. Ya. Nah, berlebihan kan tadi kan disebutkan berlebihan, kata berlebihan. Jadi fans kita di sini tuh sangat berlebihan menyukai sesuatu. Nah, berlebihan ini apa namanya? Apakah ada penyebab yang bisa membuat fans kita itu melakukan tersebut? Ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan tadi masalah mencintai yang terlalu berlebihan, menyukai yang terlalu berlebihan, penyebabnya apa ya? Penyebabnya yang disampaikan Bang Abdul tadi gitu ya. Ada di pola pikir mereka gitu ya, yang menyebabkan gitu ya. Ketika mereka berpikir kalau yang idolanya itu adalah suatu hal yang apa ya, diagung-agungkan lah gitu ya oleh mereka gitu. Nah, ketika mereka berpikiran seperti itu gitu ya, nah, maka ketika idolanya itu dikritisi tadi atau bahkan sampai dihujat, nah mereka akan marah gitu ya. Jadi penyebabnya adalah tadi kembali lagi ke yang disampaikan Bang Abdul tadi ya, pola pikir dan pola sikapnya. Tadi kan kalau berlebihan itu udah ke sikap ya. Iya. Nah, kalau sikapnya bermasalah tadi kata Bang Abdul ada pola pikirnya yang bermasalah. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Nah, gitu ya. Nah, berarti penyebabnya adalah karena ya tadi gitu ya, serangan-serangan gitu ya dari media-media gitu ya, yang menyebabkan remaja-remaja kita ini memiliki informasi yang salah. Iya, gitu kan. Ini loh artis yang bagus nih seperti ini gitu. Nah, yang harus diidolakan itu seperti ini gitu ya. Nah, ketika media memblow up berita-berita seperti itu gitu ya, secara langsung atau tidak langsung gitu ya. Nah, itu kan tertanam dalam pikiran remaja-remaja kita gitu ya. Nah, sehingga muncullah di dalam diri mereka itu rasa untuk tadi ya, berkaitan juga dengan sunatullah tadi, dengan naluri. Nah, kan klop gitu ya. Dari luar ada media yang memberitakan seperti itu gitu ya, mengiklankan ini loh artis yang keren seperti ini gitu ya. Nah, gitu kan. Yang kalian harus meniru yang seperti ini loh gitu ya. Nah, ketika dalam diri mereka ada naluri yang klop kan ketemu gitu ya. Akhirnya ya itu gitu ya. Terjadilah yang namanya tadi mengidolakan gitu ya. Nah, yang jadi masalah ketika tadi terlalu berlebihan. Nah, berarti ada salah di pola pikirnya. Nah, seharusnya kita dalam menyukai itu kan tidak terlalu berlebihan ya, gitu kan. Nah, ketika berlebihan ya tadi masalahnya di situ. Mungkin itu ya penyebabnya gitu ya. Ya. Oke, betul kan. Jadi nah itulah kan pengaruhnya kan dari pola pikir yang rusak, terjadilah pola sikap yang rusak juga, menyikapi itu jadi rusak juga. Nah, itu. Nah, Bang Abdul. Ya. Begini. Kira-kira ya kaum remaja kita itu mengidolakan katakanlah grup band ini ya, band ini, salah satu grup band Korea ini, apakah ada efek yang terjadi kepada mereka itu? Ya, sebenarnya secara tidak langsung, baik sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya ada efek gitu kan. Pertama, grup band ini tentunya bukan hanya memasarkan sebuah produk lagu gitu kan, tetapi juga ada embel-embel lain, produk-produk lain, kan iklan kan menempel di, misalnya ada yang lagi viral nih, pasti ada iklan yang nempel. Nah, tentu ada perusahaan-perusahaan misalnya ingin namanya itu membranding misalnya dari segi fashion gitu kan. Nah, secara tidak langsung kan banyak sekarang ini kaum remaja kita ketika udah potongan rambut ala-ala Korea gitu, udah keren gitu kan. Ketika pakaiannya udah ala-ala Korea, ini mewakili bahwa remaja yang trendy saat ini seperti ini loh, gitu. Jadi secara kalau ditanya apakah ada efek, ya pasti ada gitu. Karena setiap idol, apapun yang dilakukan oleh idola, setiap fans ini ingin sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menirunya. Nah, seperti itulah. Nah, itulah ya. Nah, Bang Rahmat, apakah ada menambahkan juga dengan pertanyaan yang sama? Apakah ada efek ya buat kaum remaja kita ini? Kalau efek ya jelas ada menurut saya. Banyak kali. Banyak sebenarnya. Nah, tinggal kita mengungkit ya, atau mengungkap ya apa sih sebenarnya efeknya gitu. Tadi kalau disampaikan Bang Abdul kan ketika band-band tadi ya
atau idola-idola mereka itu punya gaya-gaya sendiri diikuti oleh fans-fansnya gitu. Fashionnya lah ya. Ya. Nah, itu kan dari sisi fashion ya, dari luarannya gitu ya. ya. Gitu. Nah, tapi kita juga tidak bisa mengingkari gitu ya kalau ada dampak lain gitu ya. Misalnya apa? Misalnya begini, ketika idolanya tadi gitu ya bekerja sama dengan salah satu perusahaan atau dengan rumah produksi apa gitu ya, membuat merchandise, nah gitu ya. Bahkan merchandise-nya dijual dengan harga yang mahal, terus di limit lagi waktunya gitu ya, misalnya dalam sebulan, kan terbatas gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya para fans ini berlomba-lomba gitu ya, ingin membeli gitu ya, apalagi dengan harga mahal. Nah, yang terjadi adalah apa? Bisa saja gitu ya, ketika ada fans yang mungkin kan tidak semua fans kaya gitu ya, tidak semua orang kaya, pasti ada yang kekurangan gitu ya. Nah, ketika yang ekonominya menengah ke bawah gitu ya, apalagi yang remaja mungkin yang belum bekerja gitu ya, belum punya uang sendiri, akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak tepat gitu ya. Misalnya apa? Menjual misalnya gitu ya, mengambil barang milik siapa gitu ya, dijual gitu kan. Nah, itu kan tidak tepat gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Walaupun saya tidak mengatakan semuanya seperti itu, tidak, tapi bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, ketika tadi gitu ya, nalurinya itu muncul gitu ya, begitu kuat dia ingin mendapatkan barang itu, sementara dia misalnya tidak punya uang gitu ya. Akhirnya kan bisa seperti itu. Nah, itu dari sisi luarannya gitu ya. Nah, belum lagi ke pemikiran mereka gitu ya. Nah, itu juga berdampak gitu ya. Seperti tadi gitu ya. Ketika idolanya salah, tidak mau dihujat, akhirnya terlalu fanatik gitu. Terlalu fanatis. Nah, terus juga tadi ya, kembali lagi ke ketika merchandise itu diproduksi oleh misalnya ada suatu perusahaan tertentu gitu ya. Akhirnya menyebabkan para fans itu menjadi hedon gitu. Oh, saya harus memiliki ini nih, saya harus memiliki ini. Akhirnya tadi ya bisa saja menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan itu. Maka tadi ya, kembali ke awal tadi yang disampaikan Bang Robi gitu ya. Ketika bungkus makanan dijual dengan harga yang mahal, mau dibeli. Kenapa? Karena menurut mereka ini merchandise gitu ya. Harus dikoleksi gitu ya. Ada hubungan nih dengan kembali lagi ke situ kan. Nah, jadi berhubungan gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, itulah kan menjadi sifat fanatik dan hedon ini ya. Luar biasa kan. Oke. Bang Abdul lah dulu ya, Bang Abdul. Nah, ini kan katanya tadi tuh ada fashion kan? Iya. Nah, menurut Bang Abdul lah, salah atau enggak kita mengikuti fashion kayak mereka itu? Ya gini ya, sebelum kita membahas fashion tadi, sebenarnya serangan saat ini terhadap generasi kita saat ini mungkin ada tiga faktor ya, fashion, fans dan food gitu kan. Dari makanan, dari fashion. Nah, ini salah satunya fashion. Sebenarnya apa tadi? Salah gitu ya? Iya. Salah atau tidak? Benar atau tidak? Sebenarnya selama fashion itu kalau untuk laki-laki gitu kan. Kalau kita kan tahu bahwa laki-laki harus menutup aurat. Ketika fashion itu memang bisa menutup aurat gitu, tidak jadi masalah gitu kan. Tetapi yang jadi pertanyaannya, mereka tadi itu ya berlomba-lomba gitu, seolah-olah ketika tidak memakai hal itu, wah ini bukan gaya tren sekarang gitu kan. Yang kita sorot itu bukan ini fisiknya tadi, tapi cara pikir mereka udah segitunya kan gitu. Saling menghujat juga kan sesama fans. Wah ini kolot nih gitu, pakaiannya masih zaman dulu gitu. Tidak ikuti yang sekarang. Bahkan bukan hanya baju, rambut, sampai ada orang itu berani untuk mencatuk rambutnya demi ingin seperti idolanya gitu. Itu sebenarnya sudah menyalahi syariat. Nah, seperti itu yang tidak boleh kan gitu. Tetapi kalau hanya pakaian ya selama itu menutup aurat boleh-boleh saja. Gitu. Tapi yang perlu kita ketahui fansnya itu kebanyakan itu perempuan. Nah, itu jadi masalah gitu ya. Dalam perempuan itu jadi masalah kan gitu. Seharusnya harus udah memahami bahwa pakaian syar'i itu harus wajib bagi para wanita untuk menutup aurat. Tapi ya tadi pengaruh fashion, keserangan tiga kan, fashion, food, makanan dan fun tadi, happy dan sebagainya. Seperti itulah. Ya, oke Bang. Nah, ini kembali kepada Bang Rahmat. Nah, Bang Rahmat tadi kan menjelaskan fanatik. Jadi apakah kita itu tidak boleh
fanatik kepada orang yang kita cintai. Nah, gimana? Oke, nah kalau bicara fanatik kan bahasnya adalah kita terlalu berlebihan ya. Iya. Terlalu berlebihan menyukai seseorang gitu. Boleh itu tidak gitu ya. Sebenarnya tergantung gitu ya. Nah, kalau yang kita cintai itu adalah sesuatu yang tidak baik ya, yang tidak semestinya gitu ya. Dan kita mencintai berlebihan sampai-sampai kalau dihina, ya, idola kita dihina kita marah gitu ya. Nah itu tidak betul gitu ya, itu salah gitu ya. Ketika tadi ya catatannya adalah ketika idola kita itu kan manusia biasa ya, idola kita ya. Yeah. Jadi wajar saja ketika berbuat salah ketika itu tidak sesuai gitu, dikritisi gitu ya. Atau bahkan hanya dikritisi, rambutnya kok begini gitu, marah gitu ya, kan terlalu berlebihan gitu ya. Nah gitu, nah itu yang tidak baik. Nah bahkan fanatis ini bisa sampai ke arah yang dia itu memberikan segalanya. Ya, misalnya gini, ini mungkin tidak berkaitan dengan apa tadi kasus yang di awal, tapi saya pernah melihat gitu ya, ada ya wanita-wanita, remaja putri gitu ya. Ketika menonton konser gitu ya, yang kebetulan juga artis Korea gitu ya. Nah, si perempuan ini ya, remaja putri ini naik ke atas panggung dipeluk oleh penyanyi ya, artis Korea itu kan. Ini menandakan apa? Menandakan dia itu rela sebenarnya kan. Ya, karena fanatisnya itu tadi ya. Ini kebanggaan gitu ya. Dia bisa mengalahkan wanita-wanita lain yang menjadi fans itu, yang menjadi fans itu kan. Sedekat juga. Kan? Yang tidak ada yang bisa dipeluk oleh artisnya ini kan. Nah, itu akhirnya menjadi apa? Menjadi kebanggaan bagi dia gitu kan. Nah, padahal ya dalam pandangan Islam, nah ini tidak boleh gitu. Ya. Masa ada remaja putri yang dipeluk oleh orang lain gitu ya, laki-laki lagi, dia senang gitu. Nah, ini kan menandakan apa? Menandakan fanatiknya seperti ini yang bermasalah gitu ya, tidak tepat ya. Terlebih lagi dalam timbangan syariat, apa yang dilakukannya itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh dilakukan ya, sampai dipeluk dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah gitu ya, itu tidak dialami oleh satu orang saja gitu ya. Nah, fans-fans yang lain bukannya mengingatkan tapi malah iri. Iya kan? Malah iri gitu. Kenapa tidak saya? Iya, gitu kan. Nah, ini kan masalah gitu. Nah, yang jadi masalah lagi adalah hal itu dipandang biasa oleh remaja kita gitu ya. Dianggap tidak ada masalah, dianggap itu hal yang wajar gitu. Padahal ini ada hal yang keliru gitu ya. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan adalah ini menyebabkan rusaknya remaja-remaja kita. Rusak dalam artian mereka tidak sesuai perilakunya gitu ya. Tindakan mereka tidak dibolehkan oleh syariat gitu ya. Jadi yang dilakukan mereka adalah melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah gitu ya. Ketika Allah memerintahkan suatu gitu ya, mereka melanggar itu gitu ya. Ketika Allah memerintahkan untuk ya tidak ada interaksi yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah, sampai tadi itu kan tidak boleh sebenarnya berpelukan antara fans perempuan dengan artisnya tadi. Nah, tapi oleh remaja putri malah itu hal yang biasa mereka. Nah, ini kan salah itu. Padahal bisa disebut itu kesempatan emas kan. Nah, itu yang bahaya. Yang lain tuh pada iri kan. Ya, itu. Betul Bang. Nah, ini yang coba oleh apa yang menjadi oleh musuh-musuh Islam itu coba untuk disusupi. Iya, bukan disusupi, lebih ke arah ini kalian harus begini loh gitu ya. Kalian harus begini loh gitu. Digencar digiring lah gitu. Digiring, menjauhi ya. Bisa menjauhi dengan Islam. Iya, betul. Bisa seperti itu, Bang. Iya, menjauhi. Jadi senangnya mereka gitu ya. Nah, itu bukan karena Islam lagi gitu ya. Tapi senangnya mereka karena apa? Karena tadi perasaan mereka, fanatisnya mereka gitu. Nah, itu kalau masalah fanatis ya. Iya, oke. Terima kasih Bang ya. Nah, itulah ternyata fanatik juga seharusnya sih masih boleh lah ya. Tapi harus ke yang lain harusnya gitu ya. Nah, jadi tadi lah kan banyak yang disampaikan Bang Abdul dan Bang Rahmat. Ya, tentunya tidak jauh. Pastinya kaum inilah cara orang-orang kita sebutkan lah ya tanda kutip ya, orang kafir itu dikit demi sedikit menjauhi kaum muslimnya itu dari Islamnya. Nah, itu sangat miris sekali gitu ya, sangat sedih kita rasanya. Nah, ini kita kembali dari idola lagi kan. Nah, seharusnya ke pertanyaannya Bang Abdul ya. Seharusnya kita ini harus mengidolakan siapa? Nah,
dalam Islam itu? Ya, kalau berbicara idola, tentu orang yang sangat mencintai kita. Siapa? Yaitu Rasulullah. Rasulullah itu sangat cinta terhadap umatnya, sampai mau meninggal saja masih menyebut umat gitu kan. Iya. Tapi pertanyaan kita, apakah kita sudah mengidolakan seperti atau mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita? Nah, itu jadi pertanyaan bagi kita. Kalau ditanya siapa yang seharusnya kita idolakan, ya Rasulullah. Karena ketika kita mengikuti, meniru cara hidup Rasulullah, cara pemikiran Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan, maka keselamatan bagi kita. Nah, ketika kita tidak mengikuti, maka kecelakaan bagi kita. Nah, yang menjadi miris kan sekarang itu dijauhkan kita dari nilai-nilai Islam, apalagi dengan sosok yang seharusnya kita idolakan kan gitu. Seperti itu. Kalau ditanya siapa yang paling kita idolakan, ya Rasulullah gitu. Siapa lagi? Sangat miris juga sekarang banyak generasi kita yang sedikit demi sedikit ya mulai dijauhkan dari nilai-nilai Islam, bahwa kebahagiaan itu ini konsep kebahagiaan itu ketika dipenuhinya keinginan-keinginan. Padahal konsep kebahagiaan dalam Islam itu adalah standarnya adalah ada halal dan haram gitu. Ketika mohon maaf, konsep kebahagiaan dalam Islam itu adalah ketika Allah itu ridho dengan kita. Maka itulah ketika Allah udah ridho, berarti kita tercapailah kebahagiaan kita. Nah, sekarang ini yang menjadi miris, kebahagiaan itu tuh ketika kita mendapatkan keinginan-keinginan kita, walaupun melanggar syariat. Nah, seperti itu. Nah, jadi seharusnya kita itu dalam Islam itu ya yang standar kebahagiaan itu harus kita rubah gitu. Rubah kan. Dan fansnya idola yang harus kita itu harusnya Rasulullah kan. Ya, itu yang harus fanatik ke Rasulullah boleh kan? Kepada Muhammad gimana? Fanatik kepada Rasulullah boleh kan? Ya, boleh. Nah, itu pertanyaan kepada abang nih. Oh ya, gitu. Boleh kan? Ya. Oke, nah kalau begitu ya, kan kita mengidolakan berarti ya. Seperti kata Bang Abdul tadi, kalau kita mengidolakan Rasul ya boleh gitu ya. Bahkan harus gitu. Jadi contoh terbaik kita ya Rasul gitu ya. Nah, ketika Allah memberitahukan kepada kita gitu ya bahwa Rasul itu adalah suri toladan gitu ya. Nah, berarti kalau suri toladan itu gitu ya, bukan hanya sekedar diidolakan. Mungkin kalau bahasa kita diidolakan itu kan kita menyukai saja gitu ya. Nah, tapi kalau udah menjadi suri toladan gitu ya, bukan lagi sebatas idola, tapi lebih dari itu gitu. Mengikuti apapun yang dilakukan Rasul kita ikuti. Itu menjadi contoh karena suri toladan. Kalau idola mungkin gini ya, misalnya ada seseorang gitu ya, ada fans yang mengidolakan seseorang artis misalnya. Nah, apakah semua perbuatan artis itu akan dilakukannya? Tidak gitu ya. Paling ada satu dua hal yang tidak akan diikutinya gitu ya. Nah, tapi ketika kita mengidolakan Rasul gitu ya, dan Allah memerintahkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa Rasul itu adalah suri toladan ya, maka kita akan melakukan apapun sebisa mungkin untuk mengikuti gitu ya Rasul itu gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah fanatik, nah mungkin image fanatik mungkin kurang tepat ya. Tapi kalau mengidolakan dan menjadikan Rasul sebagai suri toladan, nah itu harus, bukan boleh lagi, harus gitu ya. Harus kita ikuti Nah, selain itu juga masih banyak sebenarnya yang menyambung dari Bang Abdul tadi ya. Contoh-contoh idola dalam Islam itu banyak gitu. Misalnya para sahabat. Para sahabat itu, nah kita bisa lihat gitu ya. Bagaimana pengorbanan mereka untuk Islam gitu ya. Nah, bagaimana aktivitas mereka gitu ya untuk Islam gitu. Nah, itu seharusnya itu yang kita gali gitu ya. Kita pelajari, oh ternyata sahabat Rasul itu melakukan aktivitas ini gitu ya. Nah, misalnya kita lihat ada sahabat Rasul banyak ya. Bahkan ada yang dijamin masuk surga. Nah, kalau orientasi kita gitu ya adalah untuk surga, nah seharusnya kita udah punya contoh nih gitu ya. Kan gitu. Nah, tapi ketika tadi ya disampaikan Bang Abdul, kebahagiaan adalah terpenuhinya keinginan mereka gitu. Nah, akhirnya kan mereka hanya fokusnya ke dunia, ya kan? Fokusnya hanya masalah dunia gitu ya. Nah, padahal seharusnya dunia itu adalah tempat bagi kita untuk mengumpulkan amal-amal gitu ya, amal-amal perbuatan, sehingga nanti di akhirat kita hidup ya bahagia gitu. Nah, bahagianya bukan di dunia tapi di akhirat gitu ya. Orientasi kita begitu. Nah, ketika kita meneladani Rasul, maka insya Allah arahnya nanti ke akhirat. Begitu juga kita mengikuti atau mengidolakan para sahabat gitu ya. Nah, arahnya juga nanti ke sana gitu. Nah, jadi jangan keliru. Kalau sekarang kan malah keliru ya. Yang diidolakan adalah orang-orang
Akan di luar Islam. Iya, luar Islam gitu ya. Nah, gitu. Kan tidak tahu Islam itu apa kan? Nah ini sedikit juga gitu ya. Mungkin kita pernah lihat gitu, ada remaja kita yang ditanya gitu ya dengan soal-soal tentang Islam misalnya. Iya. Nah mereka itu lebih mengenal artis-artis ya, atau ya kan artis Korea misalnya, dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang Islam gitu. Pertanyaan dasar doang. Pertanyaan dasar kan? gitu kan, nah, pertanyaan SD kan. Ini kan berarti salah gitu ya, tidak tepat. Seharusnya kita belajar tentang Islam gitu ya. Gimana kita mau ini yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mengidolakan seseorang gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita melupakan yang lain, melupakan tentang Islam itu sendiri gitu ya. Kita mengidolakan orang-orang tadi artis Korea dan sebagainya, tapi kita lupa gitu dengan suri tauladan kita gitu. Kita lupa dengan jati diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, ini masalah gitu ya. Nah, seharusnya ini yang kita pelajari, kita perbaiki gitu ya. Sehingga kesuksesan atau kebahagiaan yang hakiki itu yang kita raih nanti. Gitu. Bukan kebahagiaan yang semu gitu, kebahagiaan di dunia gitu. Mungkin itu ya. Jadi inilah kan buat khususnya kaum remaja kita, seharusnya yang harus kita idolakan bukan hanya idola tapi kita ikuti. Kan sudah tauladan kan, yaitu adalah Rasulullah SAW. Nah, apa yang dilakukan beliau itu kan, bahkan para sahabatnya juga rela kan, apapun demi melindungi beliau nih kan, rela mengorbankan nyawanya kan untuk beliau. Masya Allah. Nah, inilah nasihat bagi saya dan kaum remaja-remaja. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Nah, mungkin kita udah di puncak. Dari puncak ya. Terasa ya waktu ya. Mungkin sedikit closing statement lah dari abang-abang, dari Bang Abdul untuk kaum remaja kita. Ya, sedikit dari saya. Sebenarnya mengidolakan sesuatu itu boleh-boleh saja, karena itu adalah sunatullah, kita mencintai sesuatu. Tetapi yang tidak wajar ketika kita mengidolakan sesuatu malah menyerumuskan kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Dan sejatinya kita harus pahami bahwa kebahagiaan yang sejati sebagai seorang muslim adalah ketika kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengalihkan kebahagiaan tujuan dari itu, maka sebenarnya kesesatan bagi kita dan merugikan kita gitu. Nah, untuk para teman-teman remaja, coba berpikir lebih tenang. Bukan. Lebih cermat lagi, apakah saya salah atau tidak dalam mengidolakan sesuatu, apakah yang saya idolakan ini telah membawa kebaikan bagi saya atau tidak. Mungkin itu dipertanyakan untuk diri kita masing-masing lah. Semoga dengan begitu kita bisa memahami bahwa apa sih tujuan kita di hidup ini sebenarnya. Seperti itu, Bang. Ya, itu dari Bang Abdul. Bang Rahmat bagaimana? Udah diambil semua ya? Udah diambil semua. Tapi begini, satu yang ingin saya sampaikan adalah kelak kita akan disatukan gitu ya dengan orang yang kita cintai. Nah, ketika kita mencintai orang-orang yang tidak tepat gitu ya, orang-orang yang bahkan tadi dikatakan Bang Abdul bisa membawa kita kepada kemaksiatan, maka nanti gitu ya kita akan dikumpulkan dengan mereka. Ya, karena kita mencintai mereka gitu ya. Nah, ini seharusnya menjadi introspeksi ya, bagi kita gitu ya. Nah, kalau nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai gitu ya. Nah kita kan harus memilih siapa yang tepat untuk kita cintai. Nah, kembali lagi ya, yang harus kita cintai adalah siapa lagi kalau bukan Rasulullah dan juga para sahabatnya ya, yang mereka memperjuangkan Islam ya. Mereka melindungi Rasul gitu ya. Mereka mengorbankan nyawa, harta, segalanya untuk Islam. Jadi itu. Kalau ingin mengidolakan, ingin mencintai ya, cintai yang bisa membawa kita ke kebahagiaan yang hakiki. Alhamdulillah ya. Jazakallahu khairan kepada Bang Abdul, Bang Rahmat yang bisa hadir menghadiri program kita yaitu ngobrol bareng. Ya, alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita ambil gitu ya, khususnya buat kaum remaja. Nah, dan jangan lupa ya buat kaum remaja tetap ya kan, yang harus kita ikuti adalah Rasulullah SAW, dan yang harus kita renungi juga, kita di dunia ini kan hanya sementara tempat kita menabung kan. Malahan ada tempat yang
kita itu tidak akan mati lagi gitu kan, gitu kan. Ya, itu adalah akhirat. Nah, itu harus kita renungkan juga. Nah, jadi buat teman-teman, ya, alhamdulillah ya, mungkin di ngobrol bareng kali ini sudah selesai lah. Mungkin bisa ngundang kami lagi. Ya, insya Allah nanti kita akan mengundang lagi ya Bang Abdul, Bang Rahman, insya Allah. Ya, kita akan membahas remaja-remaja kita lah ya. Nah, buat teman-teman ya, jangan lupa ya, ini promosi lah sedikit ya. Jangan lupa untuk subscribe. Buat teman-teman, terus ikuti kami di channel ini dan like and share, dan kirim kepada teman-teman lain, undang kepada teman-teman lain. Semoga video kami ini bermanfaat ya. Amin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.